الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan di kesempatan kali ini berkaitan dengan arkanus salah. Perkara yang berkaitan dengan rukun salat, yaitu af'alun wa aqwalun yuf'alu fis salah. Perbuatan, ucapan yang dilakukan di dalam salat yang yata'allaqu bi sihhatihi as-salatu, yang sangat berhubungan dengan sah atau tidaknya salat. Dia juga berkaitan ikhwati azzakumullah dengan sah atau tidaknya salat tersebut. Namun dia dilakukan di dalam salat. Yang kemarin kita bincangkan adalah tentang masalah syarat sah salat. Syarat sah itu perbuatan, ucapan yang dilakukan sebelum salat. Maka ini masuk ke dalam salat, ini disebut dengan rukun salat. Dan rukun salat ini ikhwati azakumullah, apabila tertinggal, terlupakan, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Maka dia harus, apabila mampu untuk mengejar rukun tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengejar rukun tersebut. Apabila tidak, maka solatnya batal dan dia harus mengulangi solat tersebut. Semisal ikhwati azakumullah, ada orang solat tapi dia lupa rukuknya. Kalau sudah lupa rukuk, berarti lupa juga apa? I'tidal. Tiba-tiba langsung sujud, rukuknya nggak ada, i'tidalnya nggak ada, dan dia nasian, dia lupa. Lalu kemudian di rakaat kedua dia ingat bahwa tadi belum mengerjakan ruku' dan i'tidal. Maka ini ikhwati azzakumullah, dia harus membatalkan rakaat yang pertama tadi. Namun dia tidak keluar salat, dia tetap di dalam salatnya, sehingga dia membangun rakaat yang sedang dia lakukan itu sebagai ganti dari rakaat sebelumnya. Jadi rakaat sebelumnya dianggap dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Seumpama orang sholat maghrib, di rakaat pertama dia lupa tentang rukuknya, i'tidalnya, langsung sujud umpama. Maka ikhwati azakumullah, terlihat seakan-akan dia melakukan 4 rakaat. Karena rakaat yang pertama yang dia lakukan tidaklah sah, dan dia mampu untuk mengejar ketinggalan tadi dengan mengerjakan rakaat berikutnya, dan rakaat berikutnya ini dihitung rakaat yang pertama, dan seterusnya dia menyelesaikan sholat maghrib. Ini namanya dia mampu untuk mendapatkan hal rukun yang tadi dia lupakan atau tertinggal. Adapun apabila rukun tersebut ikhwati azakumullah tidak bisa dia kejar, maka otomatis dia harus membatalkan salat. Apa rukun yang tidak bisa dia kejar tersebut? Takbiratul ihram.
Ya, takbiratul ihram. Ada orang salat, ikhwati jazakumullah, ketika salat langsung saja ya, masuk ke imam tanpa mengucapkan Allahu Akbar, langsung mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, baik sir maupun jahar. Telah kita jelaskan ya, berkali-kali bahwa makna sir itu bukan berarti di dalam hati, tapi sir itu adalah dilafalkan di lidah, digerakkan lidahnya sehingga dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi dengan suara lirih, pelan, cukup terdengar oleh telinganya dia. Allahu Akbar misalnya, itu cukup. Tapi ini dia ketika sholat, dia langsung angkat tangan tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Maka ikhwati azakumullah, salat seperti ini batal. Dan tidak ada bagi dia kecuali dia membatalkan salat. Seumpama dia ingat ya, sudah di rakaat kedua, rakaat ketiga. Mungkinkah dia mengejar takbir? Tidak mungkin. Kenapa? Karena takbir itu awal pembuka. Kalau takbirnya sudah keliru, ya sudah lupa, maka berarti apa? Seluruh salat itu tidak dianggap. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Abu Daud At-Tirmidzi, disahihkan oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tahuru." Kunci pembuka salat itu adalah suci. Ya, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk juga hadasul qulub, hadas-hadas yang terjadi di dalam hati, kemusyrikan ya, dan perkara-perkara yang merusak hati. Itu kuncinya salat ya. Lalu wat tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan salat tersebut at-takbir, yakni ketika orang sudah mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar, walaupun dia tidak mengangkat tangan ya, dia mengatakan Allahu Akbar kemudian langsung bersedekap, tidak mengangkat tangan, maka ini sah ya, berarti dia sudah masuk di dalam salat. Ketika dia sudah masuk ke dalam salat, ikhwati azzakumullah, maka la yaliku fis shalah kalamul bashar, sudah tidak layak lagi ucapan-ucapan manusia. Dia enggak boleh lagi ngomong, enggak boleh lagi ngobrol, dan dia juga tidak boleh lagi melakukan af'al, perbuatan-perbuatan yang tadi mungkin mubah, boleh di luar, makan, minum ya, berjalan. Tapi ketika dia sudah mengucapkan takbir, maka ucapan takbir yaitu Allahu Akbar ini mengharamkan perkara tersebut, karena dia sudah masuk ke dalam salat. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan kembali perbuatan-perbuatan itu adalah at-taslimu, dia mengucapkan salam. Kalau dia sudah mengucapkan salam, berarti dia telah keluar dari salat, maka boleh lagi dia berbincang-bincang, boleh dia lagi makan, minum, berjalan, dan lain-lain dari perkara kehidupan manusia. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang tata cara salat tersebut, yaitu masuk ke dalam salat dengan menyebut zikir Allahu Akbar. Dan itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia mengatakan, idza dakhala shakhsun ila shalah falyatadzakkar, atau kama qala al-imam, apabila seseorang masuk ke dalam salat maka hendaklah dia berzikir. Hendaklah dia berzikir, dan zikir yang dimaksud adalah Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Harus ada pembukaannya, permulaan. Ya, karenanya kalau takbiratul ihram ini ikhwati azzakumullah terlupakan, maka batal salatnya, mau tidak mau.
dia harus mengulangi dari awal, karena itu adalah bidayah, permulaan dari salat, mengucapkan Allahu Akbar. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan orang yang buruk salatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Bukan farfa' yadaik, bukan angkat kedua tanganmu. Ya, walaupun antara qaul dengan fi'il, ya, ucapan dengan perbuatan diselaraskan. Kita mengatakan Allahu Akbar dan kita menyatakan dengan isyarat menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita kecil, kita hina, kita tidak ada apa-apanya. Maka ucapan kita mengatakan Allahu Akbar, perbuatan kita menyerah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang menjadi ketetapannya adalah ucapannya itu, ucapan Allahu Akbar, ya. Adapun orang mengangkat tangan, ikhwati azzakumullah, ini memiliki apa? Kemungkinan. Bisa orang menyerah, bisa juga memberikan isyarat, bisa juga ini, bisa juga itu. Tetapi kalau dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka apa makna mengangkat tangan ini? Menyerahkan urusan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita serahkan urusan kepada Allah dan mengucapkan Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, lafal yang lain, di dalam ajaran Rasulullah SAW kepada orang yang buruk rupa salatnya. Rasulullah mengatakan, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas." Sesungguhnya tidaklah sempurna salat salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sah, hatta yatawadda'a, sampai dia berwudu. Fayadha'u al-wudu'a mawadi'ahu, yaitu dia meletakkan, fayadha'u al-wudu'a mawadi'ahu, dia meletakkan air wudu tersebut di anggota-anggota wudu. Artinya dia sempurnakan benar-benar wudunya. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Ini lebih jelas lagi. Bukan hanya Rasul mengatakan fakabbir, tetapi fayaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuka salat beliau, maka beliau membukanya dengan bit-takbir, dengan takbir, yaitu huwa takbirul ma'hudu alladhi naqalathu al-ummah naqlan daruriyan khalfan an salafin an nabiyha sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu fi kulli salatin Allahu Akbar, yaitu takbir yang biasa diriwayatkan oleh umat ini naqlan daruriyan, yaitu penukilan yang enggak mungkin orang enggak tahu, penukilan yang begitu banyak, ya. Setiap ulama yang kita tanya tentang perihal salat, mereka selalu mengatakan ucapan takbir tersebut, ya. Ucapan takbir tersebut, yaitu Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar. Tidak beliau mengucapkan yang lain-lainnya. Tidak beliau membuka salat misalnya Alhamdulillah, atau Subhanallah, atau La ilaha illallah. Tidak. Zikir yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dan dilihat oleh para sahabat. Maka ikhwati azzakumullah, dengan perkara ini mayoritas para ulama mengatakan tidak cukup salat itu dengan mengucapkan selain lafal Allahu Akbar. Semisal tadi orang ketika salat mengucapkan Subhanallah, atau Alhamdulillah,
atau zikir-zikir yang lainnya. Walaupun ikhwati azakumullah semua itu adalah kalimat thayyibah. Tidak ada yang mengatakan alhamdulillah atau subhanallah atau la ilaha illallah adalah kalimat yang keliru. Cuman yang keliru apa? Peletakannya. Meletakkan ucapan itu di pembuka salat. Ya, ini yang keliru. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan tidak pernah ada Rasulullah SAW merubah lafal zikir ketika beliau salat kecuali beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama, Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Ats-Tsauri. Mereka mengatakan illa annahu, ya, walaupun lafalnya ada di antara mereka yang membolehkan Allahul Akbar. Allahul Akbar. Jadi pakai alif lam al-akbarnya. Allahul Akbar. Allah yang maha besar. Yang biasa adalah Allahu Akbar. Tidak pakai alif lam. Allahu Akbar. Itu susunan mubtada khobar. Yaitu subjeknya Allah, lalu beritanya bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Ini lebih pasti. Kalimat sempurna. Tetapi ketika kita mengatakan Allahul Akbar, ini kalimat belum sempurna sebenarnya. Ya, tetapi ada lafal yang dibuang. Ya, Allahul Akbar ilahi misalnya. Allah yang maha besar itu adalah Tuhanku. Beda dengan Allah itu maha besar. Ya, jadi beda kalimatnya. Kalau kita mengatakan apa? Allahu Akbar, itu artinya apa? Allah itulah yang maha besar. Berarti kalimatnya apa? Sempurna. Kalau kita mengucapkan Allahul Akbar, berarti Allah yang maha besar. Kalau kita bertanya, ada apa Allah dengan maha besar? Berarti ada apa? Beritanya. Beritanya apa? Misalnya ilahi, Rabbku, Tuhanku, Rabbi, Rabbku misalnya. Tapi kata penyempurnanya disimpan, tidak diungkapkan. Ya, maka di sini para ulama membolehkan mengucapkan Allahul Akbar. Namun ikhwati azakumullah, yang rajih, yang kuat adalah kita mengucapkan Allahu Akbar. Adapun Al-Imam Abu Hanifah mengatakan telah sah salat walaupun dia mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan keagungan Allah. Kalimat-kalimat yang menunjukkan keagungan Allah. Ya, semisal Allahu Jalilun, Allahul Azimu, Allahu Al-Kabiru, ya, Subhanallah, walhamdulillah. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya. Ya, alasannya adalah qiyas bahwa itu tadi kalimat thayyibah. Allahu Akbar itu adalah kalimat thayyibah sehingga yang mencocoki kalimat itu pun tidak mengapa. Ya, tentunya ini ikhwati azakumullah adalah pendapat yang marjuh, ya, pendapat yang sangat lemah. Ya, karena tidak dinukil satupun adanya perubahan lafal ketika Rasulullah SAW dari sekian banyak Rasulullah SAW salat, beliau tidak pernah menggantinya dengan lafal yang lain. Maka ini menunjukkan dalil tentang terkhususnya ucapan Allahu Akbar itu ketika masuk ke dalam salat. Ya. Kemudian ikhwati azakumullah, dan itu pun tidak boleh dengan terjemahan. Ya. Tidak boleh dengan terjemahan. Misalnya mungkin orang Minang mengatakan Allahu nan gadang, ya, umpama. Atau kalau orang Jawa apa? Ya, Allahu, ya, itulah bahasa daerah-daerah masing-masing, atau bahasa Indonesia, Allah yang maha besar. Maka ini tidak sah, ya. Tidak sah demikian, ya. Maka la yasihut takbir bi ghairil arabiyah. Maka tidak sah salat itu kecuali dengan bahasa Arab yang dicontohkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW tadi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, ya. Maka wajib bagi setiap orang yang masuk ke dalam Islam untuk mempelajari tentang salat ini dengan bahasa Arab tersebut, ya. Karena ikhwati azzakumullah, menterjemahkan satu lafal ke lafal yang lain mesti ada penurunan hakikat makna. Ada penurunan hakikat makna. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu adalah bahasa tua, ya, bahasa yang begitu banyak maknanya, sehingga ketika diturunkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain terjadi pengurangan. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna hadhihi shalah la taliku bi kalamil bashar. Sesungguhnya salat ini tidak layak dalam ucapan manusia. Ya. Yang mengajarkan lafal Allahu Akbar itu bukan hanya orang Arab, tetapi yang mengajarkan lafal Allahu Akbar itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu ada makna yang khusus yang dikehendaki oleh Allah untuk cara memuji Dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh diganti dengan lafal yang lain, ya. Dan juga ikhwati azakumullah, harus fasih menyebutnya, ya. Jangan kita bertakbir, kita mengatakan Allahu Akbar, A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allahu Akbar itu berarti pertanyaan. Apakah Allah itu maha besar? Ini nggak jadi muji namanya, malah ragu, ya. Maka tidak boleh dia memanjangkan huruf alifnya, atau dia memanjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar, ya. Ini juga tidak benar, ya. Maka barnya pendek, Allahu Akbar. Adapun lafal jalalah, lamnya dipanjangkan. Jadi Allah, dan panjang di sini ikhwati azzakumullah berkaitan dengan aba-aba, sehingga panjangnya bisa melebihi 2 harokat, sebagaimana hukum asal di dalam hukum tajwid itu adalah mat asli, ya. Namun di sini ada faidah untuk menyampaikan suara itu kepada orang di belakang, maka dipanjangkan lafal lamnya, Allahu Akbar. Jadi demikian. Adapun ikhwati azzakumullah, sifat raf'ul yadain, sifat mengangkat tangannya, maka dia mengangkat tangan dengan menghadapkan telapak tangannya ilal kiblah, ya. Jadi dia menghadapkan putih tangannya ini, bukan punggung tangannya, bukan pula sisi tangannya, tapi dia menghadapkan tangannya. Jadi dia mengangkatnya begini, bukan begini, ya, bukan pula begini. Di semua takbir, ya, di semua takbir, baik takbiratul ihram, baik takbiratul intiqal, ya. Ada takbiratul ihram, takbir pembuka salat. Ada takbirul intiqal, takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Di sebahagian ikhwah kita dapatkan ketika dia ruku, ya, dia ruku lalu dia i'tidal, dia mengangkat takbirnya Allahu Akbar. Jadi setelah ruku lalu dia mengangkatnya dengan menghadapkan punggungnya ke kiblat. Maka ini wallahu alam tidak kita dapatkan satu dalil pun tentang perkara tersebut. Tetapi Rasulullah menghadapkan jari-jari beliau ke kiblat. Kemudian beliau merenggangkan di antara jari-jari ini, tidak merapatkannya, tidak juga melebarkannya, tetapi beliau merenggangkan, ya. Allahu Akbar, ya. Apakah ini ditegakkan atau ini ditundukkan, maka tidak ada dalil tentang masalah itu. Walaupun sebagian para ulama istihbab, ya, menyukai untuk dilengkungkan, ya, untuk apa? Memberikan
isyarat tentang kelemahan manusia tersebut, ya. Jadi ini isyarat untuk membimbing hati terhadap perkara tersebut. Namun ini ikhwati azakumullah adalah pandangan. Tidak kita dapatkan dalil secara khusus tentang masalah tersebut. Tetapi Rasulullah mengangkatnya dan menghadapkan telapak tangan beliau, ya. Maka ini telah datang riwayat-riwayat yang sahih tentang tersebut. Kemudian ikhwati azakumullah yang berikutnya di antara rukun salat adalah qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah fi kulli raqatin, di dalam setiap rakaat. Datang rakaat baru kita baca Al-Fatihah. Datang lagi rakaat berikutnya kita lagi baca Al-Fatihah, diulang-ulang. Karenanya disebut Al-Fatihah ini adalah sab'ul mathani. Sab'u al-mathani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Di dalam salat. Di dalam salat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama tentang rukun Al-Fatihah ini. Sehingga kalau ada orang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak dianggap sah, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sampai sanadnya kepada Ubadah bin Samit. Beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla salatan, siapa saja yang melakukan salat, salat apa aja, bahkan salat jenazah, ya. Apalagi salat-salat yang umum, baik salat fardu, baik salat sendiri. Kemudian dia lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, dia tidak membaca di dalam salat tersebut Al-Fatihah, fahiya haddajun, fahiya haddajun ghairu tamam. Maka salat itu terputus, salat itu rusak, salat itu terputus, tidak sempurna, ya. Tidak sempurna. Maka ini menunjukkan tentang rukunnya perkara ini, dan tidak boleh diganti dengan lafal yang lain, ya. Kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini, di dalam riwayat Muslim ada seseorang di antara para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, yaitu Abu Sa'ib. Abu Sa'ib bertanya kepada Abu Hurairah, inni akunu ahyanan wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, terkadang aku menjadi makmum di belakang imam. Kata beliau, aku berada di belakang imam. Ya. Maksudnya kalau aku di belakang imam, aku baca juga enggak? Ya. Qala, maka berkata Abu Hurairah, berkata Abu Sa'ib, faqamaza Abu Hurairah dirai, lalu Abu Hurairah memegang pundakku. Dipegang sama beliau pundak Abu Sa'ib. Qala, berkata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, baca Al-Fatihah itu di dirimu, ya, baca Al-Fatihah itu di dirimu. Maksudnya baca sir, walaupun engkau jadi ma'mum, baca Fatihah itu fi nafsika. Iqra di sini berarti apa? Melafalkan. Walaupun fi nafsika maksudnya di dirimu, jangan sampai kedengaran orang lain, ya. Engkau mengetahui keadaan engkau bahwa engkau membacanya, maka yang disebut dengan baca sir. Tetap engkau baca, kata Abu Hurairah, walaupun engkau jadi makmum. Walaupun ini bukan ucapan Rasulullah SAW, tetapi ini ucapan Abu Hurairah ketika beliau ditanya. Adapun tadi yang mengatakan bahwa orang yang tidak membaca Al-Fatihah haddaj, orang yang tidak baca Al-Fatihah terputus ghairu tamam, itu ucapan Rasulullah. Tapi ketika Abu Sa'ib bertanya kepada Abu Hurairah, biasa yang baca Fatihah imam, bagaimana kalau saya jadi makmum? Apakah juga harus baca Al-Fatihah? Maka kata beliau, iqra'ha fi nafsika, bacalah Al-Fatihah itu di dirimu, ya. Maka di sini
fahmus sahabah, paham sahabat tetap membaca Al-Fatihah itu walaupun di belakang imam. Dalam hadis Rifa'ah ibn Rafi' ya, tentang orang yang musi'us salah, orang yang buruk salatnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia ketika dia salat, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an." Kemudian bacalah olehmu dengan Al-Qur'an, "Tsumma qra' bima syi'ta." Kemudian bacalah surah yang bisa engkau maui. "Tsummasna' dzalika." Kemudian lakukanlah yang demikian itu fi kulli raq'atin, di dalam setiap rakaat. Ya, suruh baca Al-Fatihah. Juga ikhwati azakumullah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salat beliau tidak pernah beliau meninggalkan membaca Al-Fatihah satu kali pun. Ya. Adapun pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Al-Fatihah bukan rukun salat. Yang menjadi rukun salat adalah membaca Al-Qur'an. Mau Al-Fatihah, mau surah yang lain, enggak ada masalah. Semisal ada orang salat lalu dia takbir membaca iftitah, setelah itu umpama dia membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian dia ruku dan seterusnya, maka sahha salatuh, sahhatis salat, sah salat orang tersebut menurut Al-Imam Abu Hanifah. Apa landasan beliau? Beliau mengatakan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'an mengatakan tidak khusus Fatihah. Ya. Sehingga Imam Abu Hanifah ketika melihat hadis Rasulullah membaca Al-Fatihah itu ikhtiar. Beliau mengatakan itu pilihan Rasulullah membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga kalau ada orang tidak membaca Al-Fatihah tapi dia membaca yang lain, maka cukuplah salat tersebut. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lalu kemudian hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa makna faqra'u ma tayassara minal Qur'an? Maka kata beliau, ma tayassara minal Qur'an, apa yang paling mudah di Al-Qur'an itu tidak ada kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Justru ayat ini menyuruh membaca Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu menjadi mudah? Ya karena memang setiap orang salat membaca Al-Fatihah, maka tidak ada di antara kaum mukminin kecuali hafal Al-Fatihah. Berarti itu yang paling mudah. Ya. Kalau ditanya mana ayat Al-Quran yang paling mudah, dalam arti semua orang rata-rata hafal, maka jawabnya apa? Al-Fatihah. Berarti maknanya di sini faqra'u ma tayassara minal Qur'an, berarti bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacalah oleh kalian apa? Al-Fatihah. Karena Fatihah itulah yang paling mudah. Ya. Karena di sini atau maknanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, maknanya bacalah Al-Fatihah lalu bacalah yang paling mudah bagimu. Artinya setelah Fatihah ini, setelah Al-Fatihah bacalah yang paling mudah bagimu. Mau surah Al-Ikhlas, mau surah An-Nas, ya, mau surah ini, surah itu, yang penting dia hafal dengan baik, maka dia baca. Jangan dipaksakan membaca surah ini, surah itu yang belum sempurna hafalan. Cari yang paling mudah saja yang kalian baca setelah Al-Fatihah. Karena yang menjadi standar itu tidak perlu disebut. Ya, karena sudah maklum. Yang disebut yang belum diketahui secara umum. Maka makna ayat ini adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maksudnya kalian salat bertakbirlah, kemudian bacalah iftitah, bacalah Al-Fatihah. Lalu setelah itu bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an.
Nah, ini ditafsirkan dengan apa ya ikhwati jazakumullah? Ditafsirkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan, "Iqra bi ummil Qur'an." Bacalah oleh kalian dengan ummil Qur'an, yaitu Fatihah. "Tsumma qra bima syi'ta." Kemudian bacalah dengan apa yang kau mau dari Al-Qur'an, ditambah dengan surah-surah lain yang kau maui. Ya, tidak ada ketetapan harus surah ini, surah itu. Ya. Maka jelaslah di sini bagimu atau bagi kita semuanya bahwa pendapat jumhur ulama yang menyatakan Al-Fatihah adalah fardun ruknun fis shalah, rukun salat, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ikhwati jazakumullah, bagi orang yang belum bisa, ya, bagi orang yang belum bisa, ini telah jatuh kewajibannya. Jadi gugur kewajiban membaca Al-Fatihah ini pertama bagi orang yang belum bisa, orang yang baru masuk Islam, ya, belum bisa membaca Al-Fatihah. Walaupun rata-rata ya ikhwati jazakumullah orang yang mu'allaf itu rata-rata bisa baca Al-Fatihah. Ya karena apa? Karena sering dia dengar orang sholat membaca Al-Fatihah, ya. Tapi seandainya dia belum bisa, maka dia diajarkan membaca bacaan yang paling ringan, yaitu dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi dia setiap salat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya. Kemudian dia ruku, dia baca lagi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iktidal juga dia baca itu, ya, sampai selesai gerakan-gerakan salat itu dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka sah salatnya. Ini bagi apa? Bagi orang yang baru masuk Islam. Tetapi itu bukan sesuatu yang permanen. Dia harus belajar, ya, sampai dia bisa Al-Fatihah. Kalau dia sudah bisa Al-Fatihah, wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Ini hadis dari Abu Aufa. Dia mengatakan anna rajulan qala, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Aku ini belum bisa membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an, belum ada yang kuhafal. Ya. Maka fa'allamani ma yujizuni fi salati, maka ajarkan kepadaku apa yang mungkin boleh aku lakukan di dalam salatku. Belum bisa Al-Quran, belum hafal Al-Fatihah, belum hafal surah-surah yang lain. Maka ajarkan aku ya Rasulullah ucapan yang bisa boleh aku lakukan di dalam salat. Maka Rasulullah mengatakan, kul, ucapkan olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka ini ikhwati jazakumullah, boleh kita ajarkan kepada seumpama ada orang muslim yang telat taubat, muslim dari lahir tapi belum pernah belajar Islam, ya, sampai kemudian di penghujung usia tersadarkan, ingin sholat, ingin baca Al-Quran, tetapi apa, sudah nggak bisa baca Al-Quran. Mau belajar, lidah sudah terlalu keluh, ya, mau menghafal terlalu banyak Al-Quran, maka ajarkan lafal ini. Hendaklah dia memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ajarkan kalimat ini, maka ketika dia membaca ini, maka sebanding dia dengan membaca Al-Quranul Karim. Bagi apa? Bagi orang yang enggak mampu untuk baca Al-Quran. Jadi jangan antum ganti lafal antum dengan baca Al-Quran dengan lafal ini. Karena antum bisa membacanya, maka baca Al-Quran. Tidak boleh diganti dengan lafal ini. Oh, kalau begitu saya ganti dengan lafal ini. Maksudnya ini adalah darurat, orang yang memang enggak bisa. Jadi bukan berarti
ini menurunkan Al-Fatihah bukan menjadi rukun ya, tapi ini adalah perkara tahapan bagi orang yang baru belajar Islam. Kemudian tentang masalah membaca basmalah di awalil Fatihah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, bacaan al-basmalah ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan ini mengikuti perbedaan pendapat mereka tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak ya. Namun yang sahih ikhwati azakumullah, annal basmalah minal Qur'an fi suratin usbitat fil mushaf ya. Yang sahih adalah bahwa basmalah itu ayat ya, ayat Al-Qur'an menyendiri, ayat Al-Qur'an menyendiri yang ditetapkan di dalam mushaf dari zaman para sahabat ya, penulisan mushaf dengan bismillah. Al-Fatihah ada bismillah, Al-Baqarah ada bismillah, Ali Imran ada bismillah, kecuali di dalam surat Taubah tidak ada bismillah. Maka pertama, basmalah itu adalah ayat Al-Quran menyendiri. Karenanya ikhwati jazakumullah, terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa jumlah ayat Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghitung bismillah. Jadi kalau dihitung bismillah ada tambahan berarti apa? 114 ayat. Kalau tidak dihitung berarti dihilangkan. Ya kalau di Al-Fatihah saja berarti ya tinggal berkurang 113 ayat ya. Karena jumlah seluruh surah adalah 114 surah ya. Maka yang disepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah firman Allah. Firman Allah bahagian dari Al-Quran. Apakah dia salah satu ayat yang sahih? Dia salah satu ayat di dalam surah An-Naml ya, dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas muttafaqun ya. Adapun di Al-Fatihah maka ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah bahagian dari surah Al-Fatihah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau cuma dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin itu baru 6. Maka mana yang 7-nya? Para ulama masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Lalu 7-nya di mana? 7-nya di ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ghairil maghdub itu ayat ke-7. Jadi beliau memecah ayat terakhir menjadi 2. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat ke-7. Cuman di sini dikritik oleh para ulama karena pemenggalan itu tidak bagus, karena memisahkan antara sifat dengan mausuf. Ya, sifatnya di ayat ini yang disifati di ayat ini sifatnya di ayat yang lain. Ya, padahal itu sebenarnya bergabung. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, itu lanjutan, nggak bisa dipisah ya, tidak bisa dipisah ya, wallahu alam. Maka jumhur ulama mengatakan Al-Fatihah adalah bahagian dari atau Bismillahirrahmanirrahim bahagian dari Al-Fatihah, sehingga wajib membaca bismillah ya. Sehingga jumhur mengatakan kalau ada orang salat tidak membaca bismillah lalu dia memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak sah salatnya. Adapun cara membaca bismillahnya beda lagi ya.
cara membacanya beda lagi, tetapi harus dibaca. Ya. Ini pendapat jumhur, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah tadi. Ya. Jadi wajib membaca apa? Bismillah. Lalu cara membacanya beda lagi. Jadi sebahagian mengatakan dibaca dengan jahar, harus dibaca dengan kencang. Dan ini ma'ruf dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Dia baca sama nadanya bismillah dengan alhamdulillah. Dalam mazhab Imam Ahmad dan lain-lainnya dari para a'immah mengatakan sir, dibaca sir, yaitu dilafalkan dengan mulut. Maka ini hati-hati ikhwati azakumullah, teman-teman yang salat memulai dengan alhamdulillah, jangan lupa membaca bismillahnya. Ya. Jangan hanya dibaca alhamdulillahirabbil alamin tapi bismillahnya benar-benar lupa. Nah, ini bisa jadi salatnya tidak sah. Jadi dibaca bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin, dia kencangkan alhamdulillahnya. Bismillahnya dibaca sir. Ya, maka ini riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika membahas surah Al-Fatihah dan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah tersebut, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan kana Rasulullah sallallahu yusirru bil basmalah wa ahyanan yajharu biha. Terkadang Rasulullah membaca dengan sir, pelan, bismillah, dan terkadang beliau menjaharkannya. Wal aktsaru, dan yang paling banyak yusirru, beliau memelankannya. Jadi terkadang Rasulullah baca dengan kencang, terkadang Rasulullah sirkan. Tetapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah apa? Sir, memelankan bacaan basmalah tersebutnya. Maka ikhwati azakumullah, ini adalah khilaf shaghir, ya, perbedaan kecil, ya, sehingga tidak ada masalah mau dikencangkan mau disirkan, tetapi yang afdal adalah kita sirkan lebih banyak daripada kita menjaharkannya. Maka terkadang kita menjaharkannya, terkadang kita mensirkannya. Itu cara di dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian yang terbaik juga ketika membaca Al-Fatihah adalah yaqifu fi kulli ru'usi ayah, berhenti di setiap nomor ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Tidak disambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim misalnya. Jadi tidak ada orang afdal mengatakan baca Al-Fatihah dengan satu kali napas itu lebih afdal daripada diputus-putus. Justru sebaliknya. Ya. Ada orang yang mengatakan ini tingkat sholat yang luar biasa, orang baca Al-Fatihah satu napas. Ya. Selesai Al-Fatihah masuk IGD, habis napasnya. Ya. Maka yang terbaik adalah dia berhenti di setiap nomor ayat, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Fatihah. Walaupun boleh menyambung ayat 1 dengan ayat 2 dan seterusnya apabila dia mampu di sebahagiannya atau seluruhnya. Tidak dikatakan tidak boleh. Tetapi yang afdal adalah ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini ikhwati jazakumullah, dua rukun yang bisa kita jelaskan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, faliyatafadhal maskura, silakan.